bagaimana pandangan Mbak Yuni sendiri terutama terhadap para pengasuh ini? Tadi kan kita bicara kondisi psikologis si santri ya. Iya. Nah, sekarang bagaimana tentang para pengasuh pesantren ini, kok dari sudut mereka apa penyebabnya kok bisa terjadi ini? Iya, jadi kebetulan saya mencoba menelisik berbagai modus-modusnya ya Bang ya. Iya. Itu ragam-ragam gitu. Jadi ada yang modusnya kalau kita ingat dulu kasus Puji, ingat ya Bang ya. Iya. Kita adat kemudian dikasih gara-gara diembel-embeli Syekh seakan-akan menjadi orang adiluhung gitu ya. Oh iya. Itu sebetulnya dia itu ya. melakukan pedofil Iya. melalui institusi perkawinan dengan gitu ya, dia mengawini anak-anak. Anak-anak Gitu di ya. bawah umur. Itu fenomena dulu di mana para pendamping kemudian berani menyoal orang yang ditakuti gitu ya. Itu menurut saya presiden yang cukup menarik, dan belakangan ini modus-modusnya itu saya telisik dari media, ada yang menghamili sampai sekitar 13-an santri, itu baru yang terbuka ya. 9 diantaranya hamil dan melahirkan, yang lain sedang dalam proses gitu. Itu salah satunya selain untuk pemuas nafsu juga biar ada anak-anak yatim untuk bisa mendapatkan dana. Gitu. Itu ada modus seperti itu. Ada modus yang disampaikan ke santrinya adalah supaya mendapat berkah. Ada yang dengan tujuan bahwa untuk tes virginitas, untuk mengetes apakah sudah akil balik, untuk memijat segala macam untuk bisa mendapatkan berkah, juga dijanjikan supaya masa depannya lebih terbuka gitu lah. Apalagi kalau dia orang-orang yang nggak mampu, orang yang nggak punya akses dan lain sebagainya, itu dijanjikan seperti itu gitu ya. Jadi modus-modusnya rupanya beragam. Nah kalau sekarang pertanyaannya kok bisa ya pengasuh melakukan itu gitu. Kualitas kerohanian macam apa sih yang dimiliki gitu. Sekarang saya seperti mendapatkan jawaban Bang. Kenapa RUU TPKS dulu itu sangat sulit lolos. Dan mayoritas adalah dalam tanda kutip yang berkeberatan kan dari kelompok agama. Sekarang saya dapat jawabannya. Rupanya itu adalah bagaimana maskulinitas atau patriarki yang diatasnamakan agama dibalut dengan agama. Sebenarnya ketakutan para pelaku-pelaku ini dengan adanya undang-undang ini. Karena mereka hak berkuasanya sekarang akan dipantau, negara akan masuk untuk hukum akan masuk itu. Jadi kemudian dipelintirlah isu itu, ini isi. Rupanya salah satunya karena sebenarnya privilege dari para penguasa-penguasa spiritual, tokoh-tokoh agama ini akan diambil. Itu satu. Hal yang lain kenapa di pesantren terjadi dan sedemikian subur, setidaknya di belakangan ini gitu ya, setidaknya yang muncul lah, saya sih yakin pesantren yang bagus masih lebih banyak gitu ya, karena tidak ada kontrol dan tidak ada jadi di pesantren itu kiai terlalu sentralistik powernya, power sosialnya, power spiritual, power apanya gitu. Jadi menurut saya di pesantren itu perlu ada satu mekanisme di mana kiai pun harus bisa disentuh. Ada mekanisme kontrol. Bukan berarti mengurangi kekuasaan ini, tapi justru untuk menjaga pengasuh kiai ini supaya tidak terjebak ke menjadi pelaku. Dan sekarang apalagi kalau di undang-undang TPKS, nanti mungkin kita bisa ngobrolin soal ini. Betapa keras sekali sebetulnya nanti dampak penghukuman kalau itu sampai terjadi gitu ya. Itu jadi yang kedua karena tidak tersentuh, juga anti kritik gitu ya, sulit sekali untuk bisa mengkritik pesantren karena banyak pihak yang bergantung gitu. Dan yang lain juga soal ada masyarakat tertentu yang merasa bangga gitu ya kalau bisa masuk atau diperistri atau bisa jadi menantu atau apa dari keluarga kiai gitu. Itu tentu dari sisi itu bisa kita pahami. Tetapi kalau dengan cara kekerasan seksual tentu kan ini nggak bisa ditolerir nurani kita. Jadi gitu kan ya, begini Mbak ya, kalau tadi Mbak mengatakan tadi dengan berbagai trik yang dilakukan oleh para pengasuh pesantren ini ya, pengasuh ini kita bicara secara keseluruhan ya.
yang untuk menjebak, itu kan itu menjebak Betul, sebenarnya, menjebak persis. santrinya Iya. sehingga mereka terjebak perlakuan kekerasan Iya. terhadap mereka. Ini bisa kita bilang ini sebenarnya sangat jahiliyah gitu ya. Iya, Hah? sangat. Ini kan jahiliyah ini seperti ini. Betul, Satu, iya. kedua, kalau ada apakah namanya organisasi agama atau katakanlah kita tidak menyebut organisasi keagamaan ya, tetapi kan kelompok-kelompok lah ya, sempalan-sempalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bahkan mungkin juga ada sebagian lembaga pendidikan agama juga, tadi kan seperti Mbak bilang mereka justru yang paling sedikit yang resisten terhadap undang-undang itu kan, menolak undang-undang tentang TPKS ya. tentang kekerasan seksual ini. Nah, ini kan parah sekali kalau kita lihat seperti ini. Sangat. Gimana? Sangat Ya. dan memprihatinkan. Apalagi pesantren itu kan kalau dalam skema pendidikan di Indonesia itu justru sekarang banyak menjadi tumpuan kan Bang, karena orang pingin mengirim anaknya ke pesantren yang dalam tanda kutip bisa menghindarkan dari ancaman-ancaman narkoba, dari ancaman-ancaman isu seksualitas yang di luar, baik itu dengan tuduhan soal biar nanti nggak jadi korban ini, atau dalam relasi seksual yang mungkin dianggap mencemarkan keluarga dan lain sebagainya kan. Orang punya harapan besar masuk ke pesantren, tapi realitasnya justru kita mendapati di pesantren terjadi yang seperti itu, yang sebaliknya. Bahkan di Depok yang belum lama ini terjadi di Beji, itu justru modus menjadi guru ngaji. Itu untuk supaya dia impiun gitu Bang, supaya punya kesempatan. Dia udah terusir loh dari RW mana, karena udah ketahuan dia berpindah ke sini dan modusnya selalu guru ngaji. Karena apa? Kalau dia sebagai orang awam itu kan pasti akan mudah terketahui. Dengan modus guru ngaji itu dia memanfaatkan dalam tanda kutip masyarakat sakit kita kan. Masyarakat sakit kita kan yang saya sebut sakit adalah gini, bahwa tokoh agama itu adalah sumber kebenaran, sumber kepercayaan dan lain sebagainya gitu ya. Padahal tokoh agama yang baik, yang bagus juga ada, banyak, yang kacau-kacau juga ada gitu kan. Tapi kritisisme publik kan nggak selalu seperti itu gitu. Nah itu yang kemudian dimanfaatkan, dimanipulasi dan ya termasuk misalnya praktek-praktek pedofil lewat institusi pesantren gitu kan ya, maksudnya dengan dia punya pesantren seakan-akan baik-baik saja gitu.